Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito di Puji Cici Official ya. Guys, kali ini setelah dari Sendang Suko Firman di Sumur Gede, sekarang saya akan menuju ke Sumur Tanggungan, yang mana Sumur Tanggungan ini merupakan salah satu punden yang ada di Sukorame yang bagian ketiga ya. Nah, nanti kita bagaimana keseruannya, bagaimana nanti, mari kita akan lihat. Sudah berada, jalannya sudah agak dekat ya, ini sudah berada di tengah-tengah. Kalau kita ke selatan itu ke Sendang Suko. Nah, kalau ke barat itu menuju Sumur Tanggungan. Jaraknya agak nggak begitu jauh sih, hanya terbatasi dengan sawah-sawah ya, keren banget. Mari nanti bagaimana kelanjutannya, serunya gimana, mari ikut saya. Ayo. Guys ya, ini kita istirahat sebentar tadi ya, kita ya karena ada suara adzan tadi. Apa adzan dulu, kita sate dulu lah guys. Ini kalau kita lihat di arah selatan itulah nanti ada namanya sebuah sumur ya, sebuah sumur. Nah, selatan itu ada namanya sebuah sumur kuno ya. Nah, yang kesulitan untuk dimasukkan sejarah karena itu nggak ada bangunan atau batu bata kuno, sehingga itu nggak bisa untuk dimasukkan sejarah, Mas. Kita hanya mengupas ini berdasarkan legenda, bukan arkeologis ya. Oke, ayo kita lanjutkan perjalanan. Oke guys ya, jadi kawan-kawan semuanya, jadi untuk mengungkap suatu sejarah itu nggak harus mengacu kepada arkeologis ya. Nah, kalau ada suatu sejarah kemudian arkeologis kemudian menerangkan kemudian legenda atau cerita rakyat mungkin itu lebih baik, karena itu nanti akan saling memperkuat. Nah, untuk mengungkap sebuah sejarah kita membutuhkan legenda saja nggak apa-apa, karena ini belum ada bangunan-bangunan yang akan kita lihat ya. Di situ katanya nggak ada bangunan batu bata kuno, nggak ada. Kita hanya mengacu pada legenda atau cerita. Oke, dulur saudara sekalian, saya sekarang ini sudah berada tepat di sebelah utara dari Sendang Sumur Tanggungan. Di sebelah selatan itu itulah yang disebut namanya Sumur Tanggungan. Bagaimana nanti kelanjutannya, terus selanjutnya, mari ikuti saya. Oke guys, jadi sekarang saya ini sudah berada di depan belakang saya ini. Pas inilah yang disebut namanya Sumur Tanggungan. Nah guys, bukti kalau ini sebuah punden ya, punden atau sumur yang dikeramatkan, bahwasanya di sini ada pagar dari kayu yang melingkari. Nah, ini merupakan bukti kalau ini juga sebuah punden ya. Nah, Sumur Tanggungan ini merupakan juga salah satu punden dari Desa Sukorame ini yang berada di sebelah selatan ya. Sebelah selatan. Sebelah barat. Yang ada di sebelah barat. Bagaimana? Mari kita telusuri bagaimana ini nanti posisinya bagaimana. Mari kita ke sana. Nah guys, biasanya nih saya jelaskan lagi, setiap ada acara salah satu warga ya, atau hajatan apapun, mesti di tempat ini diadakan namanya cok bakal. Nah, ini namanya merang ya, padi merang. Ini merupakan simbol dari lambang kemakmuran atau memang lambang dari kita makanan, yaitu padi. Ini namanya, kalau itu lambangkan sebagai perjuangan dari Mbok Sri. Mbok Sri itu siapa? Mbok Sri itu orang yang belajar
pengetahuan tentang penanaman padi atau pembibitan padi ini namanya Mbok Sri atau Dewi Pocaci. Nah, kemudian di sini ada sebuah, kalau ada takir ya, tapi sebenarnya ini takir. Nah, ini hanya diberi plastik. Nah, takir ini apa toh, Mas? Takir ini sebenarnya ada beberapa bahan. Di sini ada telur, di sini juga ada buntalan salam, terus ada brambang. Nah, ini melambangkan apa? Iki loh hasil bumi. Nah, ini hasilnya bumi itu ini. Jadi difilosofikan atau digambarkan seperti ini, dijadikan satu. Kalau seperti ini namanya cok bakal. Kalau ada dari bahan apa namanya daun itu namanya takir. Ini namanya cok bakal. Nah, di sini juga ada pohon ya. Ini namanya pohon waru ya. Di sebelah sini ada pohon waru. Ini pohon waru. Hebatnya guys, memang apa yang namanya sendang atau sumur yang dianggap keramat itu sangat luar biasa. Kita bisa lihat sumur ini meskipun di waktu kemarau pun ini tidak akan pernah surut atau mengering. Mari kita lihat. Ini. Jadi sumurnya ini yang unik ya guys ya. Sumur ini yang kita jarang temui di mana-mana. Biasanya kalau sumur itu biasanya terdiri dari bumbung ya, bumbung bes ya kalau ngarani, bumbung itu. Lah sini ternyata ini apa namanya? Berasal dari potongan kayu. Nah, kita lihat ini merupakan potongan-potongan kayu. Lihat Mas, ini potongan kayu membentuk segi 4. Nah, mungkin untuk menjaga agar sumur ini tidak rusak atau apa, mungkin akhirnya warga setempat itu memberikan tanggul atau tembokan seperti ini secara permanen dengan diharapkan agar tidak rusak. Buktinya, selain ini tempat punden dari warga masyarakat Sukorame, ini juga termasuk menjadi acuan untuk mencukupi kebutuhan air salah satu warga. Buktinya di sini ada sebuah sanyo paralon yang dialirkan untuk mengairi sawah. Itu berartinya ini juga masih berfungsi sebagai tempat pengairan untuk warga. Di sebelah selatan dari sumur Tanggungan ini untuk melengkapi ya suasananya, itu di sebelah saya ini ada namanya pohon beringin. Mengapa setiap sendang punden itu mesti terkadang tuh dominannya pohon beringin? Pohon beringin itu melambangkan suatu pengayoman. Jadi beringin ini selalu memberikan suasana kesejukan. Digambarkan seperti beringin ini. Jenenge Mbah, jenenge ini digambarkan beringin ini gambarnya Mbah itu selalu melindungi atau mengayomi anak. Di pohon beringin yang ada di sumur Tanggungan ini ada yang unik. Kita bisa melihat di sini itu ada akar. Nah, akar ini seperti mengikat ya guys. Nah, ini bagaimana prosesnya, kejadiannya ini benar-benar unik ya, ini jarang ada Mas ya. Biasanya ada. Kalau akar itu lurus kemudian ke bawah itu sudah biasa Pak. Nah, ini melambangkan seperti kepangan rambut ini. Sangat mirip dengan kepangan rambut. Ini memang loh, ini benar kejadiannya itu kejadian asli alami guys ya. Ini namanya kejadian alam. Nah, ini kita lihat dah. Ini kemudian tidak seperti ada putus. Tidak ada putus, ini ya. Langsung menyambung. Dari bawah menyambung sini. Nah, bukan hanya itu Mas. Di sini juga ada. Lihat. Nah, di sebelah selatannya juga ada seperti ini. Nah, ini masih menyambung. Seperti terikat. Tapi kalau ini kayak bisa dibuat ya. Kali ini karena ini ada sambungan. Kali ini tidak. Ini menyambung seperti ini. Ini benar-benar unik, luar biasa. Aneh. Ya, yang jarang ada pohon beringin yang sejenis seperti ini. Nah, saya ingatkan ini kawan-kawan YouTuber seperti Pak Ji Channel, Sukorame M, Cakra Panorama, Mbah Meong, Sukomiarso, dan kawan-kawan YouTuber yang lain. Monggo kalau Anda ingin berminat ya, ingin mengekspo, silahkan Anda datang ke Sukorame,
tanya sama Mas Puji dengan apa Kironggo Warsito, nanti kita akan bantu tunjukkan tempatnya. Bagaimana? Monggo silahkan, tidak apa-apa ini ya. Nah ini kita sesama YouTuber, kita mari silahkan berbagi, kita akan berbagi sesama informasi ya Mas. Iya, Ya. siap. Nah ini unik sekali. Nah kita bisa lihat guys, biasanya itu kayu ya. Ini merupakan kayu yang sudah sangat lama sekali kita lihat dari bentuknya, ini rupanya itu agak berserat Mas ya, agak sedikit kasar ya. Ini merupakan kayu ini sudah lama. Nggak tahu mungkin ratusan juga bisa, ribuan juga bisa. Juga belum jelas. Cuma yang jelas ini merupakan kayu yang sudah usianya sangat lama sekali. Nah, cerita guys ya, ini cerita misteri, cerita ya, ada sebuah cerita di sumur ini. Jadi dulu, kata ceritanya itu apa namanya? Ceritanya dulu itu ada anak kecil. Kejadiannya sore atau malam, sore atau Sore. sore. Nah, kejadiannya sore. Anak ini mengejar layangan putus ya. Iya, Nah, layang putus. itu biasanya anak-anak kecil kalau untuk wilayah Lamongan Sukorame itu hobi mengejar ya untuk diambil. Ternyata ada layangannya itu hampir menuju ke sini, kemudian dia kejar. Ternyata dia tuh menemukan atau melihat sosok Ular penampakan besar. ular hitam dan besar tepat di sini, di depan nih Mas. Iya, di depan. Nah, tepat pas di depan ini. di depan ini. Pertanyaannya adalah siapakah ular itu yang sampai sekarang belum menjadi misteri yang belum terpecahkan? Ataukah itu hanya ular, ataukah ular jadi-jadian? Itu yang menjadi misteri sampai sekarang. Oke, saya mau bertanya. Oke, silakan Mas. Dari semua warga Sukorame hanya satu yang berani menempati atau mengambil air yang ada di sumur tanggungan ini, Ki. Ya. Dulu itu ayah saya pernah bajak sawah di daerah sini, Ki. Oh, ya. Kemudian menjelang mau maghrib ada sebuah rintian orang yang manggil minta tolong. Kemudian bapak saya itu atau ayah saya lari pulang karena takut nggak ada satu orang pun. Dan ternyata ditanyakan orang sepuh, orang tua, tempat ini memang mistis dan angker. Saya juga baru berani masuk kali ini, Ki. Sekian lama, sekarang umur saya 23. Udah 23 tahun saya memberanikan ke tempat ini, Ki. Soalnya orang tua tidak membolehkan bermain atau melewati di daerah sini, Ki. Menurut Kironggo Warsito, tempat ini bagaimana dan sejarahnya sejauh apa untuk masyarakat Sukorame agar memberanikan diri ke tempat ini biar tidak sunyi dan tidak angker seperti dulunya. Oke ya, saja Mas Puji ya. Jadi setiap punden ya atau tempat keramat itu mesti dijaga oleh makhluk astral atau makhluk halus. Nah, selama makhluk astral itu tidak mengganggu kita tidak mengganggu, maka dia juga gak akan mengganggu. Intinya bersihkan diri kita. Jangan punya keinginan untuk mengganggu atau kencing sembarangan atau buang air sembarang, jangan. Jadi dia makhluk halus itu sama dengan kita, Mas. Betul, Ki. Dia punya kehidupan seperti kita, cuma dia tidak kelihatan Terlihat, gitu saja. iya. Cuma kita harus menyikapi dengan bijaksana. Kalau memang makhluk tak kasat mata itu memang benar ada. Kita yo sebagai anak muda yo sing sopan lah. Nah, Nggih. liwat yo ora usah golek masalah atau rusak atau ngomong sing enggak pantas, jangan. Ya kita hormatilah bahwasanya ini dulu adalah petilasan dari kakek moyang kita ketika membabat alas di desa Sukorame. Seharusnya bagi kaum pemuda seperti saya, seharusnya tempat ini tuh harus dibersihin atau dirapikan ya, Ki ya. Ya itu juga lebih baik untuk dibersihkan. Tapi begini Mas ya, memang namanya punden itu kan ada yang membawa rekso ya, membawa rekso itu yang menjaga. Iya. Itu tergantung ada pepeling atau wangsit ya. Kalau memang dia inginnya bersih ya dibersihkan nggak apa-apa. Tapi kalau
ada cerita, oh ini nggak usah dibersihkan, memang begini adanya, nggak apa-apa ya, nggak usah. Jadi nggih, kita ikuti aja, atau biasanya juru kunci, juru pelihara biasanya. Saya mau bertanya lagi Ki, Monggo silakan Mas. sejarahnya sumur yang dikatakan zaman kuno atau batu kuno itu yang sebelah mana Ki menurut Anda Ki? Jadi kalau kita mengacu Mas ya, bentuk dari keempat persegi ini sudah mengacu bahwasannya ini benar-benar sumur kuno. Kita lihat di sini tuh hanya ada kayu-kayu yang sudah lama, itu bisa karena ini dirawat ya. Kemudian di sini ada sebuah batu Mas, seperti batu sih. Kemudian seperti ada kayak agak ada reliefnya, batu ini tumpuk dua ya. Iya, sebelah ini mirip sekali seperti batu, cuma saya nggak jelas ini batu ataukah apa, saya juga kurang jelas. Teman bisa lihat di sini. Ini kalau saya lihat ini seperti batu andesit Mas, tepatnya. Seperti batu andesit, cuma saya nggak tahu itu apa. Tapi kayak di sampingnya itu kayak ada reliefnya gitu. Pada tahun 2004 sumur tanggungan ini sudah direnovasi sehingga bentuknya lebih elegan, baik, bagus dan nyaman. Nah, ini kita bisa melihat angka tahun yang berada di depan sumur tanggungan. Ini tahun ini 2004 ya, 200 terus ini 4. 4. Jadi 2004. Loro 004. Ini teman. Jadi pas tahun itulah sumur ini sudah direnovasi, dibuatkan bentuk segi permanen, segi empat seperti ini kan. Di sana apa sekanan kirinya dibuatkan tembok ini untuk biasanya kalau mencuci air di tengah seperti ini Mas. Kalau sumur mesti ada seperti ini. Nah seperti ini biasanya ini nanti kalau orang mencuci kok diberikan seperti ini, landasan permanennya agar tidak becek. Jadi sudah dibangun, sudah bagus sekali. Oke guys, cukup sekian dulu review kita tentang sumur tanggungan ya. Saya menambahkan bahwasanya di sini di sumur ini bahwasanya dulu ada yang menemukan belut yang besar. Jadi di wadai bak itu mungker besar sekali. Coro kita gendong udah segini cerita. Yang ada yang aneh di situ. Belut itu dia bisa berkedip dan meneteskan air mata. Ini seperti dia tuh sedih gitu loh. Seperti sedih dia. Atau mungkin mau disembelih atau apa, dia meneteskan air mata dan matanya berkedip. Nah, atas dasar itulah orang tersebut mengembalikan lagi di tempat sini. Itu menunjukkan kawan, jangan membunuh hewan sembarangan. Kita tidak tahu hewannya apa. Apalagi kalau tempatnya itu berada di tempat-tempat yang keramat atau tempat yang tidak selazimnya dia berada. Oke. Baik kawan, itu tadi review kita. Saya ingatkan yang belum like, komen, subscribe monggo silahkan Anda like, komen, subscribe di Uji Cici Official ya. Nah kawan-kawan, terutama saudara-saudara kita, kawan kita YouTuber seperti Sukorame LM, Pak Ji Channel, Mas Andika TV, Cakra Panorama, dan Wahana Kepo, dan Megalo TV, silahkan kalau panjenengan ingin mereview, mencari informasi, mengupas sejarah tentang Sukorame, silahkan datang ke sini. Oke, cukup sekian dari saya Kironggo Warsito, mohon pamit kepada pemirsa sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya kru yang bekerja pada hari ini, Mas Puji, mohon pamit dengan Anda. Tetap cintai sejarah, semangat, Puji Official, mantap.